Nah, ya kan, Polda Jabar. Ada apa dengan Polda? Kok senang banget nyiksa orang gitu? Ya kan penyidik ya, terutama ya penyidiknya di daerah Jawa Barat. Udah di Polda disiksa, ditonjok, disuruh maksa, kan bukan pelakunya disuruh maksa penyidiknya, dipaksa penyidik disuruh mengakui kamu kenal Peggy Perong, kamu kenal ini enggak, sambil ditonjok, ditutup kresek gitu ya supaya nggak bisa napas, supaya cepat mati. Nah kemudian kemarin pengakuan AF ya, pengakuan AF, halo AF, kamu di mana bersembunyi? Ya kamu bersembunyi di mana? Kamu memberi pengakuan kemarin ya kepada penyidik bahwa kamu mengenal Peggy Setiawan ini. Coba AF, kamu jangan kabur dah, jangan memberikan keterangan palsu. Coba. Ya kan? Ini salah satu AM harus dikejar. Udah memberikan keterangan palsu udah beberapa kali loh. Dari 2016 sampai sekarang. Ya kan? Kemudian ada juga yang namanya, siapa namanya itu? Rasman teriak-teriak. Susno Duaji, kamu itu udah pensiun. Tidak digunakan lagi di negeri ini. Botak, apa manfaatnya botak itu buat gaduh? Ya kan? Manfaatnya, kapasitasnya. Kan? Yang namanya Susno Duaji seorang jenderal. Lebih kuat dari dia. Dia bisa aja diaktifkan kembali. Nggak bisa. Kita. Nah, sekarang gini, kalau pertanyaan saya, ya yang botak si Rasman, apa manfaatnya? Nggak ada. Kalau kita kritik, dia mau lapor. Peggy sehat. Sehat, ngeri juga ya dengar ceritanya ya. Disuruh ngaku, coba. Ya kan? Tapi kita ingat kembali ya, guys. Ingat kembali pada saat penangkapannya. Jadi orang-orang tersebut ada menjadi tim Polda, ya kan, Polda Jabar. Ada apa dengan Polda? Kok senang banget nyiksa orang gitu? Ya kan penyidik ya, terutama ya penyidiknya di daerah Jawa Barat. Kok dari dulu ya kekerasan selalu ada, bro. TPDN, ya, kasus-kasus penyiksaan itu banyak sekali di Jawa Barat ini, ya kan? Ya, ini semalam ada acara makan-makan kita kan, adik-adik saya pada kumpul. Cincin pakai, Bu. Aduh, buru-buru. Jambi, selamat pagi. Ya, itulah jenderal utama saya, adik-adik saya itu. Ya, itu salah satunya. Keingatan, bro. Ya. Disengat, apa namanya, tawon lagi itu. Tapi nggak kenapa-napa sih. Ya, selalu. Jadi, mungkin ya ada pengacara hebat, ada penyidik yang hebat, ada juga kepolisian. Sebenarnya nggak harus Jawa Barat sih kalau menurut saya ya, mencari DPO ya. Seharusnya gabungan dong. Ya kan? Sesuai waktu itu gabungan reserse katanya di situ, ya kan ditulis 2024 beda lagi. Ya kan? Polres Jawa Barat. Jadi nggak begitu. Kalau udah menurut saya udah berat banget seperti ini ya, sampai yang namanya 8 tahun ya DPO itu belum terungkap sama penyidik, ya boleh nggak kira-kira rakyat Indonesia itu bergabung gitu kepolisiannya gitu ya, nggak harus dari Jawa Barat aja, ini tentang kan keadilan maksudnya kan gitu. Boleh nggak sih kira-kira, saya tanya. Hadir Bunda Jogja ya, selamat pagi Jogja. Bengkulu selamat pagi juga. Pagi Bu, dari Riau pagi juga. Boleh nggak kira-kira bro, saya tanya ya, kalau udah sekian lama begini tidak juga Polri sidak gitu kan, segera gercep sedikit gitu ya, gabungan gitu, boleh nggak kira-kira? Apa harus Jawa Barat aja gitu? Jawa Barat kok lembek begini kan, udah orangnya gimana ya? Harapan Putri ya, mungkin Harapan Putri dan temannya Peggy Setiawan itu bisa mati aja di sana, setimpal katanya kan, mintanya setimpal ya kan. Nah Harapan Putri ya mungkin Peggy itu supaya Peggy yang lain nggak terungkap ya. Dengar ya pengacara, dengar ya, seandainya itu anak kamu udah disalah tangkap Putri ya, seandainya itu Iqbal ya, saya bandingan ya buat Putri pengacara. Seandainya yang salah tangkap ini adalah seorang Iqbal, anak kandungnya Putri, udah di Polda disiksa, ditonjok, disuruh maksa, kan bukan pelakunya disuruh maksa gitu. Kira-kira Putri apa perasaannya gitu kira-kira? Ya kan? Penyidiknya dipaksa, penyidik disuruh mengakui kamu kenal Peggy Perong, kamu kenal ini enggak, sambil ditonjok, ditutup kresek gitu ya supaya nggak bisa napas, supaya cepat mati. Kira-kira anaknya Putri namanya Iqbal ya, Iqbal, kira-kira Putri contohin aja ke Iqbal, kamu aja deh tonjok mukanya gitu kan, coba tutup kepalanya pakai kresek, kira-kira Putri apa perasaan anaknya? Gitu aja ya kan, ya enggak? Ya Putri kan punya anak laki-laki nih, kita salah tangkap dulu anaknya Putri, jeblosin dulu, baru kita cari fakta, baru kita cari bukti, kira-kira,
ya kan? Gitu ya kan? Kira-kira perasaan Putri gimana gitu? Enak nggak kira-kira? Ya kan? Ya seperti itu. Putri kan punya anak laki-laki, ya kan? Nah, kira-kira Putri, ya, umpamanya Iqbal, ya, salah tangkap, disuruh paksa, disuruh mengaku, apa tindakan Putri? Apa tindakannya, saya tanya. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh dia berbanding ke orang lain. Putri punya anak laki-laki namanya Iqbal. Ya, itu Iqbal jeblosin ke penjara, baru cari bukti. Ya kan? Ya kan? Ya, harus ngoceh dong saya. Kamu kan seorang ibu. Ya kan, kamu seorang ibu. Punya yang namanya anak laki-laki, ya, terutama Putri. Ya, terutama Putri. Ya, Putri Maya Rumanti, calon wali kota Bandar Lampung itu. Ya, nah, Iqbal nih kita korbankan nih. Kira-kira mau nggak kamu Putri? Iqbal, anak kamu, anak kandung kamu. Kira-kira ditangkap dulu, disiksa dulu sama penyidik, ditonjok, ditutup plastik mukanya, gitu ya, Putri ya. Kira-kira enak nggak kira-kira? Disuruh ngaku pula, ya, bahwa dia pelakunya gitu. Kira-kira apa perasaan Putri? Itu aja. Ya, anaknya Putri ada yang laki-laki, yang pertama itu anaknya namanya Iqbal. Ya, tangkap aja. Tangkap, baru cari bukti, gitu. Kita pengen tahu apa tindakan Putri, ya kan? Apa tindakan Putri? Ya seperti itu, bro. Ya ingat, coba dulu Iqbal, anaknya Putri, ya dipenjarakan dulu, baru cari bukti. Terus disuruh tanda tangan, suruh paksa bahwa dia kenal sama pelaku-pelaku, ya kan? Bahwa dia melihat, gitu kejadian itu, ya kan? Nah, kemudian kemarin pengakuan AF, ya, pengakuan AF. Halo, AF, kamu di mana bersembunyi? Ya, kamu bersembunyi di mana? Kamu memberi pengakuan kemarin, ya, kepada penyidik bahwa kamu mengenal Peggy Setiawan ini. Coba AF, kamu jangan kabur dah. Jangan memberikan keterangan palsu. Coba. Ya kan? Ini salah satu AF harus dikejar. Udah memberikan keterangan palsu udah beberapa kali loh. Dari 2016 sampai sekarang. Ya kan? Ya toh? Coba, ya AF kemana ini sekarang? Memberikan keterangan palsu kemarin ke penyidik. Katanya dia mengenal betul yang namanya Peggy Setiawan kemarin. Betul nggak? Nah, seperti itu. Ya kalau mau bijaksana ya seperti itu, bro. Supaya adil. Nah, sekarang kalau Putri mau menetapkan yang namanya Peggy Setiawan Kulibangun itu sebagai tersangka dengan alasan dia merubah identitas, menamakan Roni, Irawan lah, dan segala macam. Ya kan? Gini, kita ambil contoh aja, anaknya Putri kita tangkap dulu, ya baru disidik nanti, cari bukti-bukti. Kita obrak-abrik nih, akte kelahirannya, ijazahnya, KTP-nya, ya kan? Di rumahnya Putri, ya dipoto ambil, kita jadikan barang bukti. Motornya kita ambil, betul nggak? Mobilnya kita tarik, ya nggak? Ya nggak? Kira-kira nanti kita buat rekayasa bahwa pelakunya adalah anak Putri, ya, yang namanya Iqbal, ya kan? Kira-kira apa tindakan Putri? Nanti itu motornya kita tarik, mobilnya kita tarik, ya kan? Gitu ya kan? Kita taruh ke sana. Ya nak? Kita taruh. Baru disidik, ya kan? Ijazahnya kita buka, semua dokumentasi akte kelahirannya kita buka. Ya nanti kita jadikan tersangka sebagai bukti. Ya bukti pertama mobil curanmor. Bukti kedua motor curanmor, ya kan? Cari pengacara gaya-gayahan loh, cari pengacara. Jangan gaya-gayahan gitulah, ya. Kita ambil dulu anaknya, kita tangkap dulu. Ya, baru kita cari bukti. Ya, pertama foto keluarganya kita fotoin, ambil. Kasihkan tuh ke Jawa Barat. Ya kan? Begitu kan? Bagus kan? Ya, mobilnya tarik, ambil sebagai barang bukti. Jangan lupa itu penyidik Jabar ya, jangan lupa itu. Putri Maya Rumanti itu ya, tangkap dulu anaknya. Bilang itu kalau dia ada di TKP, saksi, dia melihat. Ya kan? Begitu cara hukum kalau mau rekayasa. Pintar kita juga merekayasa. Ya kan? Terus saya cuap-cuap deh, bahwa anak Putri adalah pelaku, Iqbal, otak pelaku dari pembunuhan namanya Pina. Betul, mantap nggak kira-kira? Kalau begitu, ya? Kira-kira bagus nggak ide begitu? Bagus kan? Nah, iya. Bagus nggak kira-kira kita iniin rekayasa seperti itu? Bagus kan? Kita korbankan, tumbalkan anaknya Putri, Iqbal. Ngapain numbalin yang namanya Kulibangunan? Dia anak orang kaya, anaknya Putri, seorang Iqbal. Ya kan, tangkap itu Iqbal di Bandar Lampung, ya, jadikan dia tersangka. Pokoknya tangkap dulu deh, ya. Urusan bukti belakangan kita cari dulu, ya kan? Bagaimana? Ya, bagus nggak kira-kira idenya seperti itu? Apa perasaan Putri saya tanya? Gimana? Muka kamu ditaruh di mana Putri? Itu yang saya iniin, heran manusia kok lagak santuy sebagai pengacara pengennya numbalin orang masih ada Peggy lain. Tunjukkan Putri, Peggy yang lain itu ada di mana? Saya
tetap akan menyala loh bro. Ya tunjukkan. Kamu aja cari DPO pelaku pembunuh suaminya aja kamu nggak tahu. Ya kan? Seperti itu kan? Dia nggak tahu kan? Kita tanya sama Putri. Kira-kira ada takutnya korban yang lain, Peggy yang lain itu yang mana? Yang di bagian mana aja? Tunjukkan dong. Nah, kalau kamu mau berbanding tentang perasaan punya hati dan nurani, kamu punya rasa pri kemanusiaan dan pri keadilan, sekarang kita tangkap dulu anak kamu, Putri, yang namanya Iqbal. Soal barang bukti nanti. Ya, yang penting kurung dulu dah, ya kan? Gak usah ini deh, udah dinyatakan bebas, masih dihalang-halangi pula di Jabar. Jabar alangkah boroknya hukum di Jabar. Ya, alangkah boroknya dari sekolah STPDN dulu penyiksaan, pembunuhan banyak baru terungkap. Ya kan terungkap. Ini kok malah ada lagi perempuan loh yang dilecehkan seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Ya kalau mau menuntut, mencari orang yang benar-benar yang namanya pelakunya ya jangan gitu ya. Jangan kasus sajam deh dipaksa disuruh ini lawyer yang hebat, kemudian ada jaksa yang hebat ya untuk 7 tersangka, terutama orang yang mendapat hukuman seumur hidup ya itu ya. Ini sebenarnya diawali dari kasus senjata tajam, dijeblosin dulu baru cari bukti. Nah seperti itu loh ya, hukum di Jawa Barat seperti itu ya kan, seperti itu kan. Hukum di Jawa Barat seperti itu, jeblosin dulu baru cari bukti. Ya kan, termasuk yang namanya 7 tersangka itu. Sebenarnya mereka itu kasus menggunakan senjata tajam. Dipaksalah di dalam, ya kan. Boleh keluarkan dulu. Ya pengakuan yang 7 tersangka ini kalau dikeluarkan dulu bunyi apa terjadi? Apa yang akan terjadi pada ini kepemimpinan orang Jawa Barat? Ya kan? Kasus itu masih yang jadi bupati pada waktu itu juga selain Sunjaya masih anak dari keluarga Bahtiar. Ingat kan? Makanya Luki Hakim juga mengundurkan diri karena ada kasus itu. Ya. Jadi nggak mau terlibat. Ya, kita berbanding aja deh. Sekarang gini, kalau misalnya anaknya Putri ditangkap dulu, penyidik nanti ya belakangan disidik, dicarikan dulu barang bukti. Motor, mobilnya Putri diambil itu buat barang bukti. Ya, nanti kalau misalnya ini bukti itu kekuatan untuk curanmornya, pencurian kendaraan bermotor ya, kendaraan motor, mobil ya kan begitu. Ya kan kira-kira bagus kan? Yang seperti itu. Banyak orang, makanya bilang banyak orang yang ini ya secara perlahan akan dihilangkan nyawanya. Ya seperti itu bro. Apa jadinya kalau negara kita gini? Kira-kira ya. Nanti saya balasin dong ya. Pak siapa ini? Pak Tony belum menyala dia. Nah kira-kira ya kalau mau mencari DPO yang sebenarnya kan pertama AF dulu ini ditangkap. Salah satu AF itu ya diminta ya keterangannya, kalau dia mau jujur pasti dapat semua ya. Salah satu ininya AF dulu. Mel kemarin, tolonglah Mel katanya mau memberi keterangan ya. Mel ya kok lost kontak dengan pengacara, artinya ingkar ini Mel benar-benar sungguh-sungguh tidak mau ya menolong seseorang ya. Kalau memang Mel tidak bersalah hanya sebagai saksi, kenapa takut Mel? Kalau memang Mel nggak mau ditaruh di lembaga LPSK, ya kan, untuk perlindungan, ya dicarikan tempat itu sama pengacara. Tolong Mel itu seperti apa? Kamu juga harus ini, tunjukkanlah kejujuran, kamu jiwa muda loh, ya. Jangan gimana? Jangan memberikan keterangan palsu, malah berlapis nanti. Lebih baik jujur. Indonesia orangnya maha pemaaf kok, ya kan? Nah yang jelas AF itu harus ditangkap. Ya, AF itu harus ditangkap. Tahu semua itu yang paling inti. Ya biar tahu dia. Andi, Dani, Egi itu yang mana, ya kan? Kenapa juga harusnya dicopot ini ya pejabat yang dari Jawa Barat ini yang menangani ini ya. Kenapa itu foto yang namanya DPO kok bisa dihapus gitu, ya kan? Ya, salah satunya ya kita ini bro, agar mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia harus punya persatuan, ya bersatu. Masa kalian membela orang yang salah? Ya enggak. Barulah ketemu kita dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan kita dong, kita tegakkan dulu. Bersatu dong dari seluruh daerah. Ya enggak. Untuk mendapatkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus ada sila ketiga dulu. Persatuan kita dulu harus kompak. Nggak hanya satu. Ya, harus kompak.
Begitu juga dengan penyidik-penyidik. Kalau kalau salah, ya bagaimana caranya? Ya, jujur. Ya, di sila kedua. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu. Nah, sekarang kalau kita mau banding-bandingin antara perasaan seorang ibu. Nah, tangkaplah dulu anaknya Putri, seorang Iqbal yang di Bandar Lampung itu. Ya, tangkap. Soal yang namanya pembuktian barang-barang bukti, nanti belakangan. Kalau udah diambil akte kelahirannya, semuanya, foto keluarganya, biar namanya Jawa Barat itu ya, oknum itu ya mengumumkan ini nih salah satu karena ada TKP, ya kan? Kira-kira perasaan Putri seperti apa? Ya, ya ini tugas kita semua ya, nggak kita semua, seluruh rakyat Indonesia ini. AF ada di mana? Ini harus ditangkap, ya kan? Dia memberikan keterangan palsu bahwa dia mengenal yang namanya AF. Inilah nih orang kalau bayaran ini, bro, orang-orang bayaran ini. Dia AF bilang dia mengenal banget yang namanya ada di TKP, katanya bilang Peggy Setiawan ada di TKP. Orang kerja di kuli bangunan kok bilang ada di TKP. Goblok itu orang. Nah, seperti itu, bro. Jadi apa salahnya maksudnya ya kalau memang tidak mampu Jawa Barat mengatasi ini, apa nggak boleh gabungan dari Jakarta dan sekitarnya untuk menangani kasus ini. Kemudian ada juga yang namanya siapa namanya itu Rasman teriak-teriak, Susno Duaji, kamu itu udah pensiun, tidak digunakan lagi di negeri ini. Botak, apa manfaatnya botak itu buat gaduh, ya kan? Manfaatnya, kapasitasnya, kan? Yang namanya Susno Duaji seorang jenderal, lebih kuat dari dia. Dia bisa aja diaktifkan kembali. Nggak bisa. Kita. Nah, sekarang gini, kalau pertanyaan saya, ya yang botak si Rasman, apa manfaatnya? Nggak ada. Kalau kita kritik, dia mau lapor, ya kan? Kalau kita kritik balik, dia mau lapor. Jadi gini, daripada gedein omong, ya gedein dulu ilmunya, kalau kata saya, baru bisa bicara, ya kan? Yang namanya mantan Bareskrim, Bapak Susno Duaji itu ilmunya udah luar biasa. Rasman itu baru datang, baru muncul, ya kan? Ngajarin Belanda pakai sepatu loh, Rasman. Ya, ngajarin Belanda pakai sepatu. Lo masih nyeker anak orang Belanda itu pakai sepatu. Ya itulah antara kamu dan Susno Duaji. Ya kan? Beliau ilmunya udah tinggi, kamu masih seiprit begitu ngerasa selangit. Ilmu seupil ngerasa selangit. Ya kan? Gaya-gaya hantu sekarang bongkar aja. Yang namanya Buaran belum ada kampus dulu. 2010. Dia bilang 2010 udah ada kampus, nggak ada. Belum ada Buaran. Buaran masih banjir. 2010. Itu ya. Jadi Indonesia memang betul-betul harus membentuk apa ya agar menjadi DPO ya. Mana kalau orang-orang ini menjadi pengacara handal miliarder ya, kalau saya ya mau cari bukti ini laporan, tanyakan dong sama ini kepolisian Jabar, mana daftar DPO kok bisa harusnya bisa menuntut penyidik yang di Jabar, kok bisa di delete gitu, alasannya apa, kasih alasan, ya kan? Ibu ini siapa sih? Ya nggak perlu tahu kamu siapa saya. Kamu nonton aja di situ udah diem. Kalau nggak tahu apa-apa, mingkem sono, buka telinga aja kamu biar paham. Ya, jadi seperti itu. Kepo-kepo. Ya, kalau kepo, masa sebuta itu gitu loh. Kalau kepo tentang hukum, tentang bagaimana kita memperjuangkan yang namanya pembebasan Peggy Setiawan kuli bangunan. Kalau hanya sekedar kepo, gobloknya itu jangan akut. Ya, kalau sekedar kepo, kamu bisa komen di sini, di Android. Kamu nggak ngelihat keadaan. Ya, kepolisian itu harusnya kamu kepoin, jangan saya. Goblok tolol itu jangan kebangetan gitu loh, jangan dipelihara. Ini siapa sih? Kepo. Kalau kamu mau kepo-kepo, jangan tolol begitulah. Ya dilihatlah keadaan Indonesia ini seperti apa. Ya kita ini membahas berbulan-bulan itu membahas apa. Kok baru nanya kepo, kamu baru bangun tidur? Atau habis sakau kamu? Ya harus dikepret loh. Ketumanan itu orang goblok kok dipamer. Ya tah? Ya seperti itu kira-kira bro. Betul nggak? Kamu dapat apa? Getol banget. Saya mendapatkan keadilan. Butuh keadilan. Ya, rakyat Indonesia butuh keadilan, bukan butuh rekayasa. Ya, presiden pembohong nggak mau kami. Pemimpin pembohong tuh nggak mau. Ya, penyidik pembohong tuh nggak mau. Aparat pembohong nggak mau kami. Ajarkanlah rakyat Indonesia ini dengan kejujuran.
Itu salah satunya. Jangan kita diam-diam aja, bro. Nah, kalau diam aja apa jadinya negara kita, bro? Makanya ada pepatah Bapak. Lahirkanlah kami 10 pemuda agar bisa pemuda yang bersayap agar bisa mengguncang dunia. Berikan kami 1000 orang tua ya agar bisa mencabut semeru beserta akar-akarnya. Selain Widya, mana lagi? Ayo angkat. Angkat, cari. Ini kasus Vina, cari. Ya, angkat yang setinggi-tingginya agar bisa mencabut sampai akar-akarnya. Siapa dalang ini semua? Itulah yang harus dicari. Ya kan, bukan berpangku tangan. Mau melalui medsos kayak apa kek. Ya itu terserah. Kita nggak harus bawa pakai bambu runcing lagi ke lapangan. Zaman digital harus pakai digital. Zamannya bambu runcing harus pakai bambu. Ya kan? Melawannya seperti apa? Zaman digital yang melawan harus pakai digital. Jangan disuruh sabar, sabar, sabar.